Halo sahabat channel Scary Movie ID, apa kabar kalian semua? Semoga semua sehat dan banyak kuota ya. Kali ini pembahasan spesial di awal tahun baru, kami akan menceritakan film yang syarat dengan prinsip jangan sombong bos. Karena di atas langit masih ada langit, kami akan membahas film yang berjudul Wrath of Man yang dirilis pada tahun 2021. Genre dan alur film ini sangatlah berbeda dari banyak film lainnya yang diperankan oleh aktor terkenal Jason Statham aka Patrick Hill. Pokoknya film ini sih keren banget, out of the box kalau kalian pecinta aktor Jason Statham. Selain itu, film ini juga diwarnai oleh beberapa aktor terkenal lainnya seperti Scott Eastwood sebagai Jan, Liam Alger sebagai Dana Curtis, Post Malone sebagai Robert, Holt McCallany sebagai Bullet, Raul Castillo sebagai Sam, Montana Manning sebagai Anna, dan masih banyak aktor lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Oh iya guys, review ini berisi spoiler bagi kalian yang belum menonton filmnya loh, so enjoy saja ya guys. Yuk langsung saja simak kisahnya guys dan selamat menonton. Film diawali dengan dua orang pegawai perusahaan yang sedang mengantar uang pada hari itu. Awalnya perjalanan mereka berjalan lancar, namun di tengah jalan mereka di-stop oleh truk molen. Kemudian mereka dirampok dan uang yang berada dalam mobil diambil oleh para perampok. Scene kemudian berpindah kepada seseorang yang bernama Patrick Hill yang sedang mengajukan lamaran di perusahaan penghantar uang yang bernama Fortico. Bos perusahaan tersebut bernama Terry, ia membuka loker karena dua orang karyawannya telah tewas pada perampokan kemarin. Kemudian di sana ia bertemu dengan Bullet, salah satu pegawai senior perusahaan tersebut. Bullet ini bertugas sebagai orang penguji pegawai baru untuk masuk di perusahaan itu. Hill kemudian diuji mulai dari tes kebugaran fisik, tes menembak hingga tes berkendara menggunakan truk besar. Semua tes tersebut Hill lalui dengan skor yang cukup memuaskan. Singkat cerita, Hill diterima bekerja pada perusahaan itu dan Bullet menunjukkan loker milik Hill dan ia bertemu dengan para pegawai lainnya. Namun sepertinya, Hill terlihat diremehkan oleh para pegawai di sana. Lalu setelah itu, ia mendapatkan sebuah pistol sebagai bekal untuk berjaga-jaga. Saat akan keluar, ia diremehkan kembali oleh seorang pengawas di sana. Di hari pertama masa kerjanya, ia langsung ditugaskan untuk mengambil uang di sebuah hotel. Ia kemudian ditemani partner kerja yang bernama Boy. Dan lagi-lagi, Hill diremehkan oleh Boy karena Hill adalah karyawan baru. Sesampainya di hotel, Hill melakukan pekerjaan pertamanya dengan baik dan benar, serta dapat membawa uang tersebut ke perusahaan Fortico. Seusai bekerja, seperti biasa, seluruh pegawai pergi untuk beristirahat. Tapi sebelum pergi, mereka diharuskan menempelkan kartu nama mereka di sebuah papan. Dan sepertinya, Hill mengawasi kartu nama milik pegawai lainnya. Pada malam harinya, di dalam sebuah bar, ia kembali diganggu oleh karyawan di sana. Dengan sikap santai, ia mampu mengatasinya dan membuat orang tersebut pergi. Singkat cerita, di hari keduanya bekerja, ia kembali diberikan tugas dan partner kerjanya kini yakni Boy dan Bullet. Namun mereka berdua bingung dengan Bullet yang pergi sedari tadi dan tak kunjung kembali. Saat itu, terdengar di radio bahwa keadaan Bullet sepertinya sedang diserang oleh para perampok. Kemudian perampok tersebut menyuruh mereka berdua agar menyerahkan uang yang ada di dalam mobil mereka. Boy yang terlihat seperti pria gagah, nyalinya menjadi ciut dan terlihat ketakutan. Just drive away. Sorry? They don't want to reconsider this. Reconsider? That's why they... Namun Hill mendesak agar Boy menuju ke tempat perampok tersebut. Setibanya di tempat tersebut, Hill menyuruh Boy agar tetap tenang serta ia menuruti segala permintaan dari perampok itu. Hill dengan sengaja berpura-pura salah melempar tas yang berisi uang. Hal itulah yang membuat perampok mengancam Hill. Namun secara tiba-tiba, Hill menembaki perampok yang ada di sekitar mobilnya tersebut. Kemudian ia menelusuri sekitar tempat tersebut hingga akhirnya ia berhasil menembak kembali seorang perampok di kakinya dan menanyakan, "Hei, kau bekerja untuk siapa?" Setelah mendapat respon, ia langsung menembaknya mati.
Singkat cerita, setelah sampai di markas, Hill kemudian langsung diinterogasi mengapa ia berhasil melumpuhkan perampok sebanyak itu sendirian tanpa luka sedikit pun. Any connection, Mr. Hill? When the guards were killed, I can't watch this again. Saat itu juga, ia diperlihatkan adegan perampokan di awal scene, namun ia berkata bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dengan kejadian tersebut. Namun ia memperhatikan salah seorang yang ada di video perampokan itu. Hill kemudian bertemu dengan pemilik perusahaan tempat ia bekerja dan mendapatkan apresiasi atas tindakannya tersebut. Scene berpindah ke Hill yang meminta berkas seorang pegawai perusahaan yang bernama Dana kepada seorang wanita. Keesokan harinya, ia bekerja, namun kali ini sangatlah berbeda. Ia justru sangat dihormati oleh para pegawai lain. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Saat Hill dan Bullet sedang menjalankan tugas, mereka pun dibegal oleh para perampok. Perampok itu menggunakan asap beracun dan menyuruh mereka berdua keluar. Namun saat Hill keluar dan membuka tutup mulutnya, tiba-tiba para perampok langsung menyuruh kawanannya untuk segera pergi dari sana. Setibanya di markas, ia kembali diinterogasi karena ia hanya mengatakan bahwa para perampok itu tiba-tiba kabur setelah melihat wajahnya. Pada malam harinya, Bullet dan Boy membicarakan Hill, karena mereka berdua mulai curiga pada sosok Hill yang sebenarnya. Di sisi lain, Hill saat ini telah berada di rumah Dana dan menginterogasinya. Ia menanyakan tentang uang yang ada di rumahnya, namun Dana menolak untuk menjawabnya. Dan sebuah adegan. Setelah itu, Dana menceritakan uang yang berhasil ia curi dari perusahaan pesaing Fortico dan ia memberitahukan bahwa uang tersebut adalah uang pensiunan. Scene kemudian flashback pada masa 5 bulan sebelumnya. Saat ia dan anaknya yang bernama Dougie ingin pergi ke suatu tempat, tiba-tiba Hill mendapatkan telepon bahwasannya ia harus mengawasi sebuah truk. Ternyata orang yang menelponnya adalah anak buah Hill, dan di sini diketahui bahwa Hill adalah seorang bos kelompok mafia. Mereka pun pergi dan Hill berpura-pura membeli burrito agar ia bisa mengawasi truk tersebut. Saat truknya mulai berjalan, ia pun memberitahu arah jalan truk tersebut kepada anak buahnya. Dan ternyata truk itulah yang dirampok pada scene di awal tadi. Dougie yang berada di mobilnya dan dekat dengan truk tersebut ternyata menjadi korban pada perampokan saat itu. Ia ditembak oleh seseorang di sana, penembak itu bernama Jen. 3 bulan kemudian, Hill mendapati dirinya sedang berada di rumah sakit dengan ditambah kabar bahwa kini anak kesayangannya telah tiada. Ia kemudian berkumpul dengan anak buahnya dan merencanakan untuk menemukan pelaku penembak anaknya. Satu persatu pelaku perampokan tersebut disikat habis oleh kelompoknya dengan maksud mendapatkan info pelaku penembak anaknya. Mulai dari membawa seorang band Jerome dan mencari informasi tentang pelaku yang selama ini ia cari. Ia menanyakan Jerome siapa pelakunya dan akhirnya mendapatkan sebuah nama yaitu Dasi Bersaudara. Yang mana Dasi Bersaudara adalah orang yang paling bejat di daerah tersebut. Namun ternyata Dasi Bersaudara tidak melakukan pembunuhan itu. Mike yang menemani Hill pun sangat kecewa karena mereka telah membunuh banyak orang di sana namun tidak mendapatkan hasil sama sekali. Hill kemudian mengubah identitasnya menjadi Patrick Hill dan melamar pekerjaan di perusahaan Fortico. Ternyata diketahui ia telah memfoto kartu nama di sana dan ia mengambil kartu nama orang yang mencari masalah dengannya di bar kemarin. Scene kemudian berpindah di sebuah rumah yang terdiri dari sekelompok orang yang merencanakan sebuah perampokan di rumah yang dihuni oleh orang Afghanistan. Mereka pun melakukan aksi pencurian itu dengan lancar dan tanpa hambatan. Karena merasa hasil perampokan itu kurang banyak, mereka kemudian merencanakan perampokan kembali di mobil milik perusahaan pesaing Fortico karena mereka memiliki orang dalam di sana. Lagi-lagi mereka dengan mulus melakukan aksi perampokan itu. Ketua kelompok itu bernama Jackson. Saat hari ulang tahunnya, mereka merencanakan perampokan kembali pada truk pengantar uang yang lain, yaitu truk milik Fortico. Dan ternyata mereka memiliki orang dalam juga di Fortico. Perampokan tersebut adalah perampokan yang sesuai dengan scene di awal film tadi. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Namun salah satu pegawai Fortico melawan, maka salah seorang perampok yang bernama Jan pun membunuh pegawai yang melawan tersebut. Dan ternyata ialah yang membunuh anak Hill dan menembak Hill saat lari mendekatinya. 5 bulan kemudian, karena uang yang mereka curi telah habis, mereka pun merencanakan pencurian besar-besaran di markas Fortico pada hari Black Friday. Mereka kemudian membuat strategi perencanaan perampokannya. Keesokan harinya di Fortico, Terry pun memberikan arahan kepada seluruh pegawai tentang penjemputan uang besar-besaran yang bernama Black Friday. Dan Hill pun melakukan pekerjaannya bersama dengan Bullet.
Namun di tengah perjalanan, secara mengejutkan Bullet mengaku bahwa dirinya lah orang dalam pada kelompok pencuri tersebut. Di perjalanan, Bullet kemudian mematikan alat pelacak mobilnya dan membawa masuk truk ke dalam sebuah tempat. Hill pun terlihat seperti menurut saja terhadap para perampok itu dan mengajak para perampok masuk ke dalam truk tanpa diketahui oleh pengawas. Setibanya di Fortico, para perampok langsung memulai aksinya. Mulai dari menyandra Terry, Boy, serta Hill yang mereka ikat. Mereka menggunakan Bullet sebagai umpan, namun para penjaga tidak begitu saja mudah menyerah. Sehingga terjadilah adegan tembak-menembak di antara kedua kubu. Setelah merasa cukup aman, mereka kemudian mengambil uang yang ada di sana. Namun naasnya, salah seorang perampok yang berada di dekat Hill berhasil dilumpuhkan olehnya. Hill kemudian segera membebaskan Terry dan Boy, kemudian terlihat anggota SWAT datang ke sana untuk membantu. Lalu Hill membunuh salah seorang lagi. Di tempat persembunyiannya, Terry dan Boy pun adegan tembak-menembak, sementara itu keadaan di luar. Bullet datang menemui Dana dan langsung ditembak olehnya. Para perampok yang tersisa kemudian berjalan menuju truk, namun berhasil diganggu oleh Hill. Karena lengah, Hill pun berhasil dikecohkan oleh Bullet. Singkat cerita, para perampok pergi ke tempat yang sudah direncanakan. Di dalam truk, terlihat Jackson yang sekarat karena terkena tembakan yang cukup telak. Setibanya di markas, setelah selesai mengeluarkan uang, Jen kemudian kembali ke dalam truk mendatangi Bullet dan mengatakan bahwa kini Jackson telah tewas. Mereka kemudian pergi membawa uang tersebut menggunakan mobil ATV. Dan saat tiba di mobil, secara diam-diam Bullet berencana membunuh Jen. Namun Jen sudah merencanakannya terlebih dahulu dan jedor, Bullet ditembak kepalanya oleh Jen. Ia kemudian membawa uang tersebut sendirian tanpa terdeteksi oleh polisi. Singkat cerita, Jen hidup di sebuah apartemen mewah sambil menikmati kekayaan bersama dengan uang-uang hasil curiannya. Namun Jen langsung shock saat mengetahui Hill ternyata sudah ada di apartemennya dan memperlihatkan berkas kematian anaknya tersebut. Setelah membaca berkas itu, Jen menjadi kaget dan Hill segera menembak Jen tepat di hatinya. Kemudian menembak lagi tepat di limpahnya dan mengakhiri Jen dengan menembak ketiga kalinya tepat di paru-parunya. Setelah itu Hill segera cabut dari sana untuk mendatangi anak buahnya dan film pun berakhir.